Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesempatan untuk bermuajahah pada kesempatan ini. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang patut kita teladani setiap tingkah lakunya dan patuhi segala ucapannya. Insyaallah pada kesempatan kali ini yang akan saya coba untuk sampaikan sedikit adalah terkait dengan boleh tidaknya kita menyampaikan ketidaksetujuan terhadap sebuah putusan yang dikeluarkan oleh orang yang berada di atas kita. Dalam hal ini, kalau misalnya dalam keluarga, bolehkah seorang anak menyanggah atau istilahnya menolak perintah dari orang tuanya kalau dianggap perintah orang tuanya itu tidak layak untuk dilakukan? Kalau misalnya dalam tingkat perusahaan, bolehkah bawahan menolak perintah atasannya? Kalau lebih tinggi lagi, dalam tingkat pemerintahan, bolehkah rakyat itu menolak putusan yang telah ditetapkan oleh pemimpinnya? Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke situ, sebaiknya kita melihat sifat dasar manusia itu. Ada ungkapan al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Manusia itu kalau salah itu sebetulnya tidak menunjukkan kekurangannya sebagai manusia, justru menunjukkan sisi kemanusiaannya, bahwa itulah manusia. Jadi kalau ada orang yang lupa, itu justru menunjukkan bahwa dia betul-betul manusia. Atau ada orang yang salah, itu justru menunjukkan bahwa dia betul-betul manusia. Maka ketika kita misalnya merujuk kepada nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam, yang ketika telah diciptakan dengan wujudnya yang sempurna, fisiknya yang sempurna, Allah mengingatkan kepada Nabi Adam, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Adam, janganlah engkau bersama dengan istrimu mendekati pohon ini, karena kalau kamu mendekati pohon ini, fatakuna minadh dhalimin, maka kamu masuk dalam kelompok orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Allah sudah mengingatkan Nabi Adam, dan ujung-ujungnya ternyata Nabi Adam itu lupa. Ujung-ujungnya Nabi Adam ternyata berbuat salah dengan melanggar larangan itu. Apakah itu menunjukkan Nabi Adam
kurang sebagai manusia. Tidak, justru itu menunjukkan sisi kemanusiaannya, bahwa Nabi Adam betul-betul adalah manusia. Prinsip inilah yang saya kira perlu kita miliki ketika kita ingin memprotes atau menyanggah sebuah perintah atau putusan. Ketika seorang anak diperintahkan oleh orang tuanya untuk melakukan sesuatu yang ternyata dalam pikirannya dia menganggap bahwa perintah orang tuanya itu tidak patut untuk dilakukan, boleh saja dia menolak, boleh saja dia menyanggah. Kenapa? Karena orang tua itu juga manusia, dan sebagai manusia dia bisa saja salah, bisa saja lupa. Ketika pemimpin misalnya menginstruksikan sesuatu, apakah boleh ditolak? Boleh ditolak. Pemimpin memutuskan sesuatu, apakah boleh disanggah, boleh diprotes, boleh didemo? Boleh saja. Kalau dianggap putusan itu atau instruksi itu dianggap salah. Karena pemimpin, atasan, mereka juga adalah manusia. Dan sebagai manusia, mereka bisa saja salah, mereka bisa saja lupa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu memang kita mengingat bahwa dalam memprotes atau menyanggah sebuah putusan, atau istilah kasarnya mendemo, kalau dilakukan secara besar-besaran, betul boleh kita protes, betul boleh kita sanggah, tetapi tentu harus dengan cara-cara yang baik. Kita misalnya melihat kepada contoh yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, yaitu ketika Allah menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun untuk datang kepada Fir'aun. Fir'aun menganggap dirinya sebagai Tuhan, mengangkat dirinya sebagai Tuhan, gara-gara dia melihat dirinya sebagai manusia terkaya, orang terhebat. Bahkan ternyata dalam sejarah Fir'aun itu tidak pernah sakit sekalipun. Sakit kepala tidak pernah, sakit gigi tidak pernah, sehingga dia berani mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Berangkatlah kalian, pergilah kalian kepada Fir'aun, innahu tagha. Sesungguhnya Fir'aun itu sudah kelewatan batas. Apa kelewatan batasnya? Masa dia menganggap dirinya sebagai Tuhan? Masa dia mengangkat dirinya sebagai Tuhan? Allah tentu marah ketika ada hamba yang berani mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Tetapi perhatikan, Allah mengingatkan Nabi Musa, faqula lahu qaulan layyina. Allah mengingatkan Nabi Musa dan Nabi Harun, silahkan kalian berangkat ke Fir'aun, tetapi katakanlah kepada Fir'aun qaulan layyina, kata-kata yang lembut, bukan kata-kata yang kasar. Jadi Nabi Musa saja termasuk orang terbaik, termasuk makhluk terbaik, disuruh mengingatkan orang yang termasuk terburuk, itu pun mesti dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang halus. Jangan pakai kata-kata yang kasar. La'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dengan cara menyampaikan, cara mengingatkan dengan kata-kata lembut itu, dia bisa sadar, dia bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ujung-ujungnya gagal, meskipun ujung-ujungnya tidak berhasil, tetapi caranya harus dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang halus. Nah, begitu juga ketika misalnya ada rakyat yang ingin mendemo pemimpinnya, silahkan, tetapi mesti dengan kata-kata yang halus, kata-kata yang lembut. Ada anak yang ingin mengingatkan orang tuanya, silahkan. Ada bawahan yang ingin mengingatkan atasannya, silahkan, tetapi mesti dengan kata-kata yang halus. Ini yang saya kira perlu kita tanamkan dalam hati,
bahwa manusia itu memang tempatnya salah dan dosa. Ketika kita sadari ini, maka insya Allah yang mengingatkan maupun yang diingatkan tidak akan salah jalan. Yang mengingatkan ketika dia sadar bahwa manusia itu tempatnya salah dan dosa, maka dia tidak akan merendahkan, tidak akan menghina, tidak akan memandang remeh orang yang diingatkan. Terkadang ada orang yang mengingatkan itu seakan-akan menganggap orang yang diingatkan itu sudah pasti ahli neraka. Ketika kita memahami bahwa manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa, maka saat kita mengingatkan, kita sekedar mengingatkan, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, sekedar mengingatkan, tetapi tidak sampai menjustifikasi bahwa orang itu sudah pasti penduduk neraka, sudah pasti penduduk neraka jahanam. Kenapa? Karena kita sadar kalau dia salah, kalau dia lupa, wajar, dia manusia. Sebaliknya, orang yang salah, orang yang lupa juga mesti menanamkan dirinya bahwa memang manusia itu tempatnya salah dan dosa. Kenapa itu perlu ditanamkan dalam dirinya? Ini perlu agar ketika dia salah, ketika dia lupa, dia tidak sampai pada tingkat putus asa, tidak sampai pada tingkat stres. Terkadang kita lihat ada orang yang saat dia salah, saat dia lupa, dia sampai stres, bahkan sampai bunuh diri. Ini bahaya. Salah, lupa, itu sifatnya manusia, sifat dasar manusia. Sehingga ketika kita salah, ketika kita lupa, sudah terlanjur salah, sudah terlanjur lupa, maka kita sadar bahwa saya betul-betul manusia. Tetapi Nabi ingatkan, kullu bani Adam khata', semua anak cucu Adam, semua manusia itu memang khata', ahli dalam berbuat dosa. Khata' dalam bahasa Arab disebut dengan isim mubalaghah, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih berarti ahli. Khata'un artinya ahli dalam berbuat salah, ahli dalam berbuat dosa. Sebagai contoh, dulu boleh jadi orang bergosip, orang mengejek itu dengan mulut, dengan kata-kata. Nyatanya sekarang orang bergosip, orang mengejek itu tidak hanya dengan mulut, dengan jempol jari pun sudah cukup. Jadi manusia itu memang ahli dalam berbuat dosa. Tetapi Nabi mengingatkan, wa khairul khatta'in, sebaik-baik manusia yang ahli dalam berbuat dosa, at-tawwabun, adalah juga manusia yang ahli dalam bertaubat. Jadi ini perlu kita ingat, perlu kita tanamkan dalam hati masing-masing, baik di saat kita mau mengingatkan orang lain, mau menyadarkan orang lain, perlu supaya kita tidak terlalu memandang rendah orang yang diingatkan itu. Karena saat kita mengingatkan, kita sadari bahwa wajar saja jika orang lupa, karena dia adalah orang, dia adalah manusia. Sebaliknya, ketika kita yang berbuat salah, kita pun juga wajar, perlu menanamkan dalam hati bahwa memang wajar ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat dosa, karena kita adalah manusia. Mudah-mudahan dosa kita itu adalah dosa yang terakhir. Karena ternyata yang membuka rahmat Allah Subhanahu wa taala bukan hanya amalan. Termasuk di antara yang bisa membuka rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seorang hamba betul-betul menyadari dosanya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita ingin mengingatkan, ketika kita ingin memprotes, silahkan mengingatkan, silahkan memprotes, silahkan menyanggah, tetapi syaratnya mesti dengan cara-cara yang baik sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para pendahulu kita dari kalangan nabi, dari kalangan ulama. Hadanallahu iyyakum wallahu muwaffiq ila thoriqil haq wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.